sebagai penghasil kakao terbesar. Namun kemudian dalam 5 tahun terakhir sampai 10 tahun terakhir ya, mengalami penurunan yang sangat signifikan gitu kan. Kita tidak lagi berada di top 3 gitu, tapi masih di top 10-nya. Dan sebagai Indonesia sendiri itu pusatnya adalah di Sulawesi Selatan. Baik. Kalau kita tidak istilahnya melihat bahwa kondisi seperti ini kita harus melakukan sesuatu lah ya. Jadi negara-negara lain juga ada yang mengalami penurunan produktivitas. Karena kondisi kakao, Mbak Dani, itu tantangannya hampir sama di semua daerah. Ada serangan hama penyakit, pengelolaan tanah yang buruk karena udah lama ya menjadi kebun yang mungkin dengan bahan kimia. Terus produktivitas rendah, juga masalah kemiskinan ya karena di daerah rural juga adanya dampak perubahan iklim. Jadi dengan melihat kondisi-kondisi ini, kenapa juga Mars akhirnya melihat bahwa kita harus melakukan sesuatu karena tanpa kakao tidak ada bisnis ya kan. Nah, kami sangat menyadari kami perlu mengambil tindakan untuk melestarikan kakao di hari esok gitu. Kalau bahasa tagline-nya kami tuh Mbak Dani kayak gitu. Baik. Nah, Mars nggak bisa kerja sendiri nih, kita harus bermitra. Kalau saya nggak tahu juga nih Mbak Dani atau pendengar RRI ini juga sudah tahu belum bahwa kenapa sih kakao Indonesia ini sebenarnya masih sangat diminati, produktivitasnya, mutunya kayak gimana, karena kita punya karakteristik yang beda. Baik. Saat ini penghasil kakao terbesar adanya di negara-negara Afrika, Pantai Gading, Ghana gitu kan. Yang membedakan kakao kita sehingga masih punya peluang yang sangat besar yaitu kita memiliki titik leleh, kalau bahasa ininya sih melting point-nya sempurna gitu loh Mbak Dani. Gimana ya menjelaskannya, bahwa kita nggak mudah cair, nggak mudah meleleh. Terus juga tinggi kadar flavanol. Jadi ini sebenarnya dari karakter dari kakaonya kita yang sebenarnya membuat pasar untuk kakao kita masih sangat potensial ya. Baik. Nah tadi Anda sempat menyinggung bahwa produktivitas kakao di Sulawesi Selatan ini agak sedikit menurun ya berapa tahun terakhir ini. Ini sebenarnya apa kendalanya Ibu Andi Fitri? Ya, kalau tadi saya sudah sempat sebutkan karena tantangannya sama ya, kita mengalami yang namanya pohon-pohon, kebun-kebun yang sudah tua, gitu kan. Jadi kebun-kebun yang tua sehingga pohon-pohon yang lama ini mudah sekali terserang hama penyakit. Karena pengelolaan tanah yang buruk juga, dari sistem yang tadi, misalnya penggunaan pupuk kimia yang berlebihan, karena kita pengen menggenjot produksi di zaman-zaman dahulu ya. Dan itu membuat produktivitas kakao itu menjadi turun, dan juga ada beberapa hal seperti konversi kebun ya, yang tadinya kebun kakao berubah menjadi persawahan atau menjadi lahan sawit, itu semua berpengaruh. Baik. Nah, tadi tentunya ada intervensi yang dilakukan oleh PT Mars sendiri ya untuk meningkatkan produktivitas kakao di Sulawesi Selatan ini dengan melakukan pemberdayaan kepada petani. Ini ada berapa petani yang tentunya sudah diintervensi oleh PT Mars khususnya di Kabupaten Luwu Raya untuk peningkatan produktivitas kakao ini, Ibu Andi? Secara tidak langsung kami sebenarnya kalau dalam bahasa statistik ya kita pakai estimasinya itu sekitar 12 ribuan petani ya yang ada di Sulawesi. Dan itu kita menyentuh mereka juga melalui banyak perpanjangan tangan, tidak langsung ya, tadi seperti yang saya sampaikan. Jadi di lapangan, tadi di 4 hub-nya kami, ada di 4 kabupaten, di masing-masing 4 kabupaten itu kami punya tim, kami sebutnya sebagai pendamping petani, ya, field facilitator, yang kemudian field facilitator ini sendiri bekerja di lapangan bersama dengan petani binaan yang kami sebut sebagai kokodoktor. Kokodoktor adalah petani binaan yang sudah menyelesaikan, kalau bisa dibilang kurikulum atau menyelesaikan pendidikan di Koko Academy yang kami siapkan di Luwu Timur. Jadi mereka belajar agronomi dan juga belajar bisnis di sana. Jadi di masing-masing 4 kabupaten ini ada kokodoktor, ada
pendamping, dan masing-masing koko dokter ini yang mendampingi petani-petani yang ada di desa. Baik, ini berapa lama program pemberdayaan kepada petani tersebut melalui koko dokter dan sebagainya, Bu? Kami mulai program di hulu ya, kami sebutnya berhubungan langsung dengan petani di hulu itu sudah dari sejak awal sebenarnya kami beroperasi di Indonesia. Dan Koko Academy sendiri sebenarnya kami mulai di tahun 2011 atau 2012 ya Mbak, yang jadi mulai dari pelatihan di saat itu sangat intensif kami lakukan, dan untuk saat ini kami juga berkomitmen dengan memperbaharui program-program kami yang sebelumnya kami istilahnya dari awal melakukan dan juga belajar melihat bagaimana perkembangan di lapangan, bagaimana kami bisa membantu keberlanjutan kakao, dan di tahun 2018 kami meluncurkan yang namanya program Cocoa for Generation. Baik. Nah, Ibu Andi Fitriani, tadi Anda sempat Andi Fitri ya. Nah, tadi Anda Fitri sempat aja Mbak Fitri. Dani. Oh, baik. Saya selalu teringat dengan Ibu Andi Fitri. Baik, Ibu Fitri. Nah, ini Anda tadi mengatakan ada riset yang dilakukan oleh PT Mars dan bahkan ini ada pusat penelitiannya ya di Kabupaten Maros seperti itu. Betul. Ini seperti apa? Pangkep dan Luhut Timur. Ya, baik. Ya. Nah, ini berbicara mengenai pusat penelitian tersebut, apa saja sebenarnya yang diteliti oleh PT Mars di tempat penelitian itu? Ya, jadi ada 2 pusat riset kami. Yang pertama itu yang di Luhut Timur itu lokasinya di Desa Tarengge ya, Kecamatan Wotu. Yang kedua di Desa Kelurahan Atang Salo, Kecamatan Makrang, Pangkep. Jadi memang prosesnya seperti itu, Mbak. Jadi kami melihat bahwa kendala yang paling banyak di lapangan kan terkait agronomi ya, serangan hama penyakit, bagaimana pengelolaan kebun yang baik, dan itu kita harus berbasis sains. Karena selama ini petani-petani kakao kita kan melakukan pengelolaan kebunnya berdasarkan istilahnya turun-temurun, tradisional. Dan dengan adanya pusat riset ini, kami mulai mencari bagaimana menemukan klon-klon unggul, bagaimana membuat program pengendalian hama terpadu, bagaimana pengelolaan tanah. Juga kita yang terbaru itu adalah mengenalkan sistem pertanian diversifikasi. Jadi petani tidak hanya mengandalkan kebun kakao, tapi bisa juga mendapatkan penghasilan lain dari tanaman-tanaman lain ya yang bisa hidup bareng dengan kakao di kebun. Jadi dari proses ini, dari tempat riset kami, begitu kami menemukan klon unggulan atau misalnya praktik yang baik, itu kami sampaikan ke petani kami melalui Cocoa Academy. Jadi di Cocoa Academy disampaikan ini hasil berdasarkan risetnya kami, berdasarkan penelitian kami sudah lakukan testing di lapangan, disampaikan ke petani, dan petani kemudian mencoba. Itulah sebabnya ada Cocoa Development Center. Jadi ini supportnya kami berkelanjutan ya untuk memastikan bahwa itu bisa diimplementasikan dengan baik di level petani. Jadi dengan adanya petani sudah mendapat informasi terkait hasil itu, kemudian di Cocoa Development Center yang ada di tiap kabupaten, mereka kan kembali di kebunnya masing-masing, mereka lakukan, dan jika ada kendala mereka masih bisa mendapatkan coaching, pendampingan dari tim kami yang ada di lapangan. Ya. Jadi seperti itu sebenarnya proses program kami untuk memastikan keberlanjutan kakao benar-benar terimplementasi ya. Iya. Nah, di hasil kakao Indonesia sendiri ya Ibu Fitri, ini pasarannya seperti apa di luar negeri saat ini? Nah, kalau dibilang tadi karena dengan adanya karakter kakao kita yang unik ya, potensinya masih cukup besar ya. Jadi kalau untuk pasar ini, kalau untuk kami sendiri di Mars, kami ini kan prosesnya setengah jadi Mbak di Makassar. Jadi yang tadi hasil-hasil produksi kami ada yang namanya pasta kakao. Pasta kakao itu semacam apa ya, yang liker ya. Dia agak cair kental gitu kan, kayak pasta lah, beneran pasta kakao. Terus ada lemak kakao atau biasa disebut juga mentega kakao atau cocoa butter, dan juga cocoa powder yang bentuknya bubuk. Nah ini kalau kami processingnya kami kirim ke China. Jadi karena di China kami punya ada pabrik juga ya. Jadi mereka langsung pabrik pengolahan akhir, jadi makanan jadi.
Seperti contohnya mungkin brandnya udah ada yang kenal ya, Snickers, Dove, seperti itu ininya Mbak Dani. Baik. Nah, berbicara mengenai petani-petani yang tadi diintervensi dengan pemberdayaan yang dilakukan oleh PT Mars sendiri. Nah, apakah berubah ya dari tingkat kesejahteraan hidupnya berdasarkan pantauan Anda ini, Ibu Fitri? Ya, betul. Tentu saja setelah sekian lama kami juga berada di petani ya istilahnya bersama mereka, tentu ada perubahan. Namun memang dalam proses ini nggak mudah ya Mbak ya, karena itu tadi kebiasaan turun temurun, terus kemudian ada istilahnya penanganan yang berbasis sains. Itu juga tidak mudah langsung diadopsi oleh para petani kita. Kenapa akhirnya juga kami tetap menempatkan tim-tim kami di lapangan untuk selalu ada pendampingan yang kontinu gitu kan. Nah, di antara beberapa petani ini yang kami sebut juga petani binaan yang berada langsung di bawah bimbingan dari Koko Dokter, mereka sudah bisa merasakan dampak yang kita bisa lihat. Jadi kami juga punya tim yang khusus melakukan monitoring dan evaluasi. Jadi mengukur produktivitas, misalnya bagaimana tingkat adopsi mereka di lapangan ya di dalam kebun. Dan itu kita bisa lihat bahwa sekarang itu rata-rata petani, datanya ini Mbak ya, kurang lebih dalam 1 hektar kebun kakaonya mereka bisa menghasilkan 500 kg. Itu yang paling baik lah, yang rata-rata terbaik ya, 500 kg. Dan di petani binaan kami rata-ratanya itu sudah bisa ada peningkatan 800 kg per hektar. Bahkan sebenarnya untuk yang benar-benar mengimplementasikan dengan baik apa yang disarankan itu bisa mencapai 2-3 ton per hektar. Baik. Nah, ini harga pasaran kakao sebenarnya di Sulawesi Selatan ini apakah memang cukup bersaing dengan daerah-daerah lain, Ibu Andi Fitriani? Ibu Fitri. Ya, terkait harga kakao ini termasuk salah satu komoditi ini ya, apa ini kalau bisa dibilang main komoditi ya. Jadi juga perdagangannya itu langsung di pasaran apa tuh New York market gitu kan. Jadi harga sebenarnya sangat transparan. Jadi petani khususnya untuk petani kami ya di Mars itu kami juga melakukan mengedukasi bagaimana cara mereka untuk bisa melihat harga. Jadi mereka tahu persis harga itu berubah tiap hari dan bagaimana dari harga di pasaran internasional pakai dolar terus menjadi konversi ke rupiah seperti apa. Dan memang dari kami sendiri Mars ini harganya sangat kompetitif ya Mbak ya, karena itu tadi karena ada transparansi harga dan juga kami melakukan penjualan langsung, jadi petani tahu persis berapa harga hari itu dan mereka bisa memutuskan saya mau jual hari ini. Dan juga bahwa kami sangat menekankan kepada standar mutu ya, jadi ada syarat mutu yang mereka harus penuhi, dan bagi yang memenuhi mutu tersebut kami memberikan insentif tambahan. Jadi juga ada istilahnya kami memberikan motivasi buat petani untuk bisa bekerja dengan lebih baik dan juga lebih sejahtera. Jadi ada juga tambahan premi-premi khusus yang kami berikan untuk petani-petani yang memenuhi syarat. Baik, nah ini syaratnya apa saja sih? Dan untuk masuk ke program pemberdayaan dari PT Mars ini pasti juga ada persyaratannya dari 12.000 petani itu. Nah, apa saja persyaratannya? Ini supaya didengar juga bagi para petani-petani kakao yang ada di buat Sulsel. Para petani-petani kakao ini pejuang-pejuang petani yang ada di daerah. Jadi yang kami tekankan itu adalah tadi pertama adalah syarat mutunya ya Mbak ya. Jadi memang ada misalnya tingkat waste-nya, kotoran campurannya seperti apa, dan juga kadar moisture-nya, kelembabannya, dan kesegarannya. Jadi termasuk misalnya seberapa cepat mereka mengambil dari kebun dan seberapa cepat diantar ke kami. Jadi biasanya juga ada timing tuh yang ngantar pagi, yang ngantar siang, dan yang ngantar malam. Itu beda-beda insentifnya Mbak. Seperti itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan di sini gitu kan. Baik. Jadi kalau buat petani-petani yang berminat untuk memberi ini bisa menghubungi sebenarnya tim-tim kami yang ada di lapangan untuk bertanya lebih jelas mengenai spesifik syarat mutu, standarnya seperti apa, termasuk sebenarnya bahwa kami juga sangat concern dengan
yang namanya sekarang kami sudah mulai untuk bisa 100% untuk melakukan tracing ya Mbak, sumber bahan kakao. Jadi kami memastikan bahwa sumber-sumber bahan kakao itu memenuhi sertifikasi global, yang di mana kebun-kebun itu misalnya tidak mempekerjakan anak dan juga bukan berada di daerah yang merupakan rambahan hutan ya. Penebangan hutan. Iya. Nah Ibu Fitri, ini yang menarik ya, bahwa di Luwu ini sebenarnya kalau di Sulsel bukan hanya di Luwu ya untuk daerah-daerah penghasil kakao, ada juga di Sidrap, ada juga di Wajo, Sopeng dan sebagainya. Tapi apakah ada perbedaan karakteristik kakao di Luwu dengan di daerah-daerah tersebut seperti di Wajo, di Sidrap, di Sopeng? Nah ini mungkin ada perbedaan atau seperti apa, Bu? Ya, saya rasa mungkin itu sangat teknis ya pertanyaannya Mbak Dani. Yang pasti juga memang akan ada perbedaan ya. Misalnya yang maksudnya kami amati, tetapi ini harus dicek hasil risetnya ya. Karena saya nggak pegang nih hasil risetnya seperti apa. Mungkin nanti bisa di cross check kembali. Tetapi tentu saja lokasi sangat menentukan. Kakao ini sangat bagus jika dia tumbuh di daerah yang paling dekat dengan garis khatulistiwa Mbak Dani. Jadi dan juga akan sangat berbeda ya karakter dari tanah yang tadi, bahwa kakao ini sangat bergantung dengan tanahnya. Jadi tanah pegunungan dengan tanah yang di pesisir juga tentu akan mempengaruhi hasil dari kebun. Baik. Nah untuk ke depan targetnya seperti apa Ibu Andi Fitri? Ke depan tentu target kami ini ya, lebih kepada kesejahteraan petani. Bagaimana kami membuat tadi program kami Cocoa for Generation, bagaimana kami bisa memastikan bahwa kita sustainable di masa depan. Jadi saat ini kami berfokus bagaimana kami responsible cocoa today ya. Istilahnya bagaimana kami bisa mendapatkan bahan baku yang dari kakao yang bertanggung jawab. Artinya ya tadi itu tidak ada dari hasil perambahan hutan, tidak ada pekerja anak, dan bahwa itu bisa memberikan kesejahteraan kepada petani kakao. Dan kedepannya kami ingin petani kakao dan keluarganya ini berkembang, lebih berdaya gitu kan. Tidak hanya bapaknya sebagai petani kakao, tapi ada generasi penerus, ibu-ibunya juga perempuan-perempuan yang ada di daerah ekosistem kakaonya juga berdaya, ada tambahan penghasilan yang lain. Seperti itu dalam satu bahasa yang mungkin yang bisa kita sebut kami berharap kami bisa menciptakan jalur menuju pertanian kakao itu lebih inklusif, lebih modern dan berkelanjutan. Begitu Mbak Nay. Baik. Nah ini ada teman saya juga yang sebenarnya berminat jadi petani kakao ya. Ini petani kakao sebenarnya menjanjikan kesejahteraan. Jadi sebenarnya juga harus ulet ya. Nah, ini yang penting bahwa petani jangan bermalas-malasan, mau belajar. Baik. Iya, terima kasih Bu Andi Fitri atas kebersamaannya di Lintas Informasi Sulawesi Selatan. Untuk edisi hari ini kita berbicara mengenai program pemberdayaan petani kakao yang diintervensi oleh PT Mars Symbioscience Indonesia. Ya, mudah-mudahan tentunya bisa memberikan manfaat untuk Anda pendengar, khususnya para petani kakao dimanapun berada. Sukses selalu untuk Ibu Andi Fitri. Terima kasih atas kebersamaannya di siang hari ini. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sama-sama Dani. Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian kami hadirkan Lintas Informasi Sulawesi Selatan untuk edisi hari ini ya, dan mudah-mudahan apa yang kami hadirkan bisa memberikan manfaat untuk Anda. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lintas Informasi Sulawesi Selatan.